ikuti Nabi. Nabi haramkan kita mencuri, jangan mencuri. Nabi haramkan kita mengambil harta orang lain tanpa hak, jangan korupsi. Ikuti Nabi. Kalau kita ikuti Nabi, negara ini akan berkah, negara ini akan makmur, insya Allah. Jangan korupsinya merajalela, judinya merajalela, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya saya mau tanya lagi nih, saudara, udah bertahun-tahun saya ajak umat Islam, ayo revolusi akhlak, ayo revolusi akhlak. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, saudara. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang sudah sholat, perkuat lagi sholatnya, saudara. Yang masih menenggak minuman keras, stop minuman kerasnya, saudara. Yang masih maksiat, stop maksiatnya. Karena perjuangan kita sulit mendapat pertolongan Allah, sulit diberkahi oleh Allah kalau kita masih maksiat. Maksiat itu sumber musibah, sumber malapetaka. Maksiat itu yang membuat saudara kita menjadi tidak berkah. Maksiat itu yang akhirnya membuat perjuangan kita sampai saat ini belum dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saya mau tanya semua nih, berjuang nih, siap berjuang? Siap berjuang? Mau menang tidak? Mau menang tidak? Betul. Nah, kalau mau menang, saudara, mau menang, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah serta bersatu, jangan mau dipecah belah. Saya mau tanya sekarang semua di sini, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir. Kita lagi berjuang habis-habisan lawan korupsi, saudara, lawan ketidakadilan, lawan kezaliman, lawan narkoba, lawan judi, habis-habisan. Kita tahu muncul ada mancing-mancing soal nasab. Unil. Udah gitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Gua nggak paham belajarnya di mana, di dalam gendang kali. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti, ngumumin saya batalkan nasab Pak Alwi. Iye, kadal kebun. Udah kacau negeri, Habib Hamid. Kacau negeri. Udah gitu ada pakar ahli ikan nila. Udah tahu ikan nila? Dia pakar dari BRIN, Toto tampil sebagai pakar nasab ikan cupang. Udah kacau negeri, kacau tidak? Kacau tidak? Kayak si Imat. Udah tahu Imat? Gue kira lu nggak kenal. Membatalkan nasab Pak Alwi, nah nasabnya aja nggak jelas. Ntar dibilang Imat bin Sarman, ntar dia ngaku Imat bin Sarmana, ntar jurusan lain lagi Imat bin Usman. Kita lihat saudara datanya di SMP, saudara, datanya di SMP, begitu lihat nama bapaknya Samun. Ini bagaimana cerita nasab lu aja gak jelas. Mengutak-ngatik nasab Pak Alwi, kacau tidak? Kacau tidak? Dia bikin catatan isinya rasis, disebut tesis. Iya, udah kacau dah. Makanya saya dukung Rabita Alawiyah, saudara, mengundang untuk diskusi ilmiah. Setuju tidak? Setuju tidak? Bukan ini berkali-kali saudara nantangin saya ajak Rabita atau Pak Alwi yang mana saja untuk berdebat 3 hari 3 malam. Wow. Di Banten ini saudara, saya punya mantu lapor, Abah Habib Hanif nih, ini ditantang berdebat nih Pak di Banten. Sama siapa? Sama si Imat. Nantangnya bagaimana? 3 hari 3 malam. Berangkat, hadapin. Begitu datang dia lari. Iya. Ini dia nih, Imat Al-Kaburi. Kacau gak? Makanya kita lihat besok nih diundang Marobito dan nggak datang lagi, saya julukin Al-Kaburi Ri. Setuju gak? Dia saudara nantangin Pak Alwi Boklai, disambut sama Bahar bin Semit. Emang Bahar Selon ditantangin Boklai, ya diparahanin ke kresek. Begitu diparahanin saudara nih gengnya lari lagi. Iya, kacau tidak? Nantang debat didatengin lari, nantang Boklai didatengin lari. Al-Kaburi Ri.
Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya umat jangan mau dipecah belah. Setuju? Setuju? Ada mantan Menko, wah, Menteri Koordinator. Saudara bicara soal nasab, kapan lu jadi Menko nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada betina, saudara, dari partai, dari DPR RI, anggota partai, betina. Saudara pakai ngomong soal Ba'alwi, lu belajar di mana? Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Nah inilah yang Nabi kabarkan, saudara, di akhir zaman ini, saudara, apa yang akan terjadi? Yantiqu fiha ruwaibidah, atau yantiqu fihim ruwaibidah. Nanti saudara di akhir zaman akan datang suatu zaman di mana arwaibidah akan banyak ngomong ke sana kemari. Nabi ditanya, siapa itu arwaibidah ya Rasulullah? Nabi menjawab, at-tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh, nggak tahu apa-apa, tapi sok pintar bicara di dalam urusan orang lain, saudara. Nah sekarang saya tanya, yang model begini ada gak? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Pada ngawur. Tapi belakangan saya maklumi, kenapa nih artis dangdut ngawur, bakar ikan nila ngawur, Menko ngawur, betina partai ngawur, si Imad bin Sarman ngawur. Belakangan baru saya tahu, ternyata begurunya saya yang bisa bahasa semut. Pantes belajar sama orang edan ya edan. Astagfirullah. Kacau tidak? Kacau tidak? Tapi ada yang jawab, Habib, dia betul-betul bisa ngomong semut, gue juga bisa ngomong masalah. Belablu. Lo paham nggak? Salah paham. Gue juga bisa nih ngomong kelengkeng. Ayo. Lo paham nggak? Lo nggak paham, kelengkeng paham. Udah gitu umat gampang aja dibohongin, percaya dia ngomong semut. Udah ngomongnya diulang-ulang, makoli, rahmatan. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya heran, 8 tahun saya tinggal di medan dakwah, kenapa kacau begini, saudara? Dulu saudara saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun di sana. Nah saya nggak keliling lagi, udah di Indonesia, nggak ceramah lagi ke sana kemari. Udah gitu begitu pulang mau ceramah ditangkap lagi, saudara. Akhirnya masuk, saudara, hotel bintang 7 1,5 tahun. Saya pikir nanti udah keluar, udahlah kita mau ceramah lagi. Begitu keluar pakai tahanan kota lagi. Sampai 2 tahun, saudara, sampai 7 tahun lebih nggak kemana-mana. Begitu memulai ceramah, ada yang bisa bahasa semut. Gue bingung, kalau dia bisa bahasa semut, gue ngomong bahasa kalajengking kali ya. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya nih, yang begini-begini percaya apa enggak? Jawab semuanya, percaya apa enggak? Jadi kalau ada orang belajar sama orang gila, hasilnya? Belajar sama orang gila, hasilnya? Masya Allah, mudah-mudahan di sini belajar orang benar semua. Saudara, habaib, sama kiai, sama muallim, sama guru-guru, saudara, sama pimpinan pondok pesantren, sudah ratusan tahun punya hubungan yang baik, punya hubungan yang bagus, punya hubungan yang sejuk, yang damai, saling hormat, saling berbagi, berjuang bersama. Alhamdulillah. Nah ada yang gak suka lihat ini, saudara. Mereka pengennya Habib sama kiai pecah, Habib sama kiai biar bercerai-berai, Habib sama kiai jangan lagi mimpin umat. Makanya Habib dan kiainya diadu-adu, saudara. Nah kenapa kok harus diadu? Sebab kalau habaib sama para kiai, para muallim, para tuan guru bersatu, mereka nggak bisa seenaknya merampok negeri ini, saudara. Nggak bisa. Selama ini yang hidup bersama rakyat, membela rakyat, menjaga rakyat, saudara, dalam perjuangannya adalah para ulama, para kiai, dan para habaib kita. Betul? Takbir. Mereka takut, khususnya ketika terjadi aksi 411 dan aksi 212, saudara. Mereka kaget, kenapa orang jutaan orang ini bisa berkumpul, bisa kompak, datang dengan tuntutan yang sama. Oh, yang mimpinnya kiai, oh yang mimpinnya ustaz, oh yang mimpinnya habib, oh mereka bersatu, saudara. Habib dan kiai, banyak yang punya pondok pesantren, banyak yang punya majelis taklim, banyak yang punya mimbar-mimbar dakwah, pengikutnya jutaan, saudara. Oh pantas ini bisa
212, tidak ada lagi 14. Caranya hancurkan hubungan habaib dengan kiai, saudara. Biar paham, ini permainan intelijen, saudara. Kalau bukan permainan intelijen, ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imam dan datang ke tempat Fuad Pleret, saudara. Ada apa BNPT ke sana kalau bukan mengadu domba kita? Mestinya BNPT itu, saudara, mempelajari. Oh, ini ada potensi kegaduhan. Ini nanti umat ribut. Dia stop, bukan dikipasi, saudara. Yang jadi gara-gara ini, saudara, gengnya Imam. Mestinya mereka dinasehati, di stop, bukan dibantu oleh BNPT. Nah, jadi lihat saja, saudara, beritanya ada kok, fotonya kita punya, saudara. Nggak sampai di situ. Untuk menghentikan ini, saya dan kawan-kawan mengirim pengacara, saudara, ke Mabes Polri. Saya kirim pelapornya, seorang Mbak Alwi. Karena Fuad Pleret dan kawan-kawan ngancam, katanya mau sweeping Mbak Alwi, saudara, sweeping habaib. Kita nggak mau ribut, kita kirim lapor, nggak diterima di Mabes Polri, saudara. Ada apa? Makanya saya tanyakan langsung kepada Bapak Kapolri di forum mana saja, termasuk di tablik akbar. Hei Kapolri, kenapa anak buahmu tidak memproses laporan tentang kelompok orang-orang yang ingin buat kegaduhan, yang ngancam untuk sweeping? Kenapa? Jangan salahkan saya kalau saya bertanya. Kalau Anda tidak proses, apakah mereka ini piaraan Anda? Apa mereka ini dibayar Anda? Atau apakah mereka ini piaraan yang lebih tinggi angkatnya dari Anda, sehingga Anda tidak berani untuk memproses? Tetangga itu, gue udah pengen keper dah, kira ini angkat dulu nih dari badan gue keper pada jatuh. Masya Allah, bukan kepret, buku-buku jatuh ke sono. Akhirnya gidatnya kena beling, masuk besok di medsos. Habib Rizik melempar jamaah dengan gelas. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, saya baru dengar nih minggu kemarin, buku-buku banyak di mimbar-mimbar, saudara. Baru Kapolri suruh anak buahnya periksa itu. Ya baru nyuruh doang, diperiksa enggaknya mah nggak tahu gitu, saudara. Ya tapi kita kan kawal terus, jangan begitu dong. Orang ngancem, saya instruksikan kepada seluruh laskar Wali Songo di seluruh Indonesia, usir itu Mbak Alwi, sweeping Mbak Alwi di mana saja berada. Saya tanya, ini ancaman bukan? Ancaman bukan? Biarkan atau lawan? Kenapa didiemin sama aparat? Nah makanya begitu aparat diemin, ya sudah, saudara, kita lawan, kita tantang. Mereka mau sweeping di mana? Saya umumkan jadwal saya. Ini jadwal di Jawa Barat, ini jadwal di Jawa Tengah, ini jadwal di Jawa Timur, ini jadwal saya di Madura, ini jadwal di Lombok. Ayo, di mana mereka mau sweeping kita? Ayo. Nggak ada tuh yang datang. Ada nanya, kenapa nggak datang? Ya bagaimana mau datang? Al-Kaburi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nantang debat didatengin, kabur. Nantang berkelahi didatengin, kabur. Nantang sweeping, saudara, mana kabur juga. Begitu ngancam lagi, Habib Rizik jangan main-main, kami sudah siapkan pasukan berani mati. Wow, saya takut. Gemeter kaki. Ini saya punya menantu nih, Habib gemeter kaki, Pak. Diancam, mau saudara, pasukan berani mati. Ngeri. Allahuazim. Lu paham nggak? Tahu pasukan berani mati? Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jawab yang keempat, kesian nggak? Makanya saya bikin pasukan berani matiin, saudara. Kenapa, saudara? Ya kita nggak takut dengan ancaman mereka. Mereka ingin bikin kacau balau kita. Cuman yang saya sesalkan, kenapa rezim ini membiarkan, saudara, para begal nasab buat gaduh, mengadu domba ulama dan kiai, memecah belah umat yang ada di bawah. Kenapa? Apakah ini menjadi program dari rezim brengsek ini?
Ya kalau ini menjadi program mereka, kita siap lawan, betul? Saya mau tanya, kalau kita mau dipecah belah, saudara, kita biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan tukang fitnah, siap lawan pengadu domba umat. Takbir, sallu ala nabi. Janganlah, kalau mereka nggak percaya dengan nasab Ba'alwi, nggak apa-apa. Nggak percaya aja, itu hak mereka, saudara. Nggak apa-apa, kami nggak maksa. Yang mau percaya silakan, yang nggak mau percaya nggak apa-apa, itu hak mereka, saudara. Nanti kita lihat aja di akhirat siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita lihat nanti di akhirat, saudara, siapa yang ditengok oleh Nabi dan siapa yang nggak ditengok oleh Nabi. Kita lihat aja nanti di akhirat, saudara. Jangan udah nggak percaya bikin propaganda, ngancem, ngadu domba umat, saudara. Nah, maka itu di mana saja tabligh akbar saya keliling seluruh Indonesia, saudara. Semua tuan-tuan guru di Lombok marah, saudara. Tuan-tuan guru masyayikh di Madura marah, ulama-ulama, saudara, di Jawa Timur, Jawa Tengah, semua marah, saudara. Kenapa? Karena kelompok ini memang ada kaitan dengan kebangkitan PKI. Saya nggak fitnah, Fuad Pleretnya sendiri yang ngaku. Dia ngaku, saya memang PKI, saya masih PKI. Dia ngaku, rekamannya ada, saudara. Herannya kok ada ustadz, ada kiai, saudara, ikut-ikutan orang yang punya otak PKI. Hati-hati, saudara. Saya ingatkan semua di sini bahwa PKI ini, saudara, dulu di tahun 55 sampai tahun 65, saudara, itu mereka punya slogan-slogan anti-Islam. Mereka kalau lihat santri-santri pakai sarung, kiai pakai sarung, habaib pakai sarung, pakai jubah, apa mereka bilang? Ini kadal gurun semuanya. Yang sekarang ini mereka singkat jadi kadrun, saudara. Bukan, itu bukan baru sekarang. Tanya orang-orang tua kita yang hidup di tahun 55 sampai 65. Tanya kakek-kakek kita, tanya orang tua kita, bagaimana dulu tahun 55 sampai 65, saudara. Nggak sampai di situ. Apa mereka bilang, saudara? Bahwa Islam itu agama pendatang. Itu PKI dulu begitu. Ada surat-suratnya, ada surat kabarnya, terang. Mereka bilang Islam itu agama pendatang, Al-Quran itu buku pendatang, saudara. Nggak sampai di situ, mereka sebarluaskan untuk benci Arab, anti Arab, nggak suka Arab, saudara. Nah, kenapa mereka sedemikian rupa? Karena mereka komunis, ateis, anti Tuhan, saudara. Nah, bagaimana supaya orang-orang tidak bisa menerima Islam? Diserang Arabnya dulu, saudara. Sebetulnya tujuannya bukan nyerang Arab, nyerang Islam. Hari ini tujuannya bukan hanya nyerang Ba'alwi. Begitu Ba'alwi hancur, besok semua kiai dihabisi, saudara. Hati-hati, jangan mau kita dipecah belah. Nah, makanya saya sampaikan di sini, kalau betul mereka terus mau mecah belah, rezim terus dukung mereka, kemudian aparat seenaknya menindas kita semua, saya akan ajak umat Islam semuanya untuk bangkit, kita lawan, kita berjihad tegakkan kebenaran. Takbir, takbir, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bersatu. Takbir, takbir. Al-Quran imam kami semua, pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Sekali lagi. Quran imam kami. Semua. Al-Quran pedoman. Al-Quran petunjuk. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk. Al-Quran satukan kami. Semua. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam. aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Angkat Akbar. tangan semua. Allahu Akbar. Semua. Allahu Akbar. 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 Sekali lagi. Dan imam kami. Al-Quran pedoman. Al-Quran petunjuk. Al-Quran satukan. Nyalakan HP-nya. Quran imam kami. Al-Quran pedoman. Semua. Al-Quran petunjuk. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam. aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. 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 Takbir. Sallu ala Nabi. Kita kalau bawain aksi bela Islam ingat 411 jangan 212. Betul? Betul? Saya mau tanya, nikmat tidak bersatu. Nikmat tidak bersaudara. Saudara